Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ervina Setianingrum, perwakilan dari kelompok 4, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sediaan injeksi. Apa itu sediaan injeksi? Sediaan injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, suspensi, emulsi, atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan dahulu sebelum digunakan, yang disuntikkan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit. Injeksi dibuat dengan melarutkan, mengemulsikan, atau mensuspensikan sejumlah obat ke dalam sejumlah pelarut dan disiapkan dalam wadah takaran tunggal atau ganda. Formulasi suatu produk sediaan injeksi meliputi kombinasi dari satu atau lebih bahan dengan zat obat untuk menambahkan kenikmatan, kemampuan terima, atau keefektifan produk tersebut. Yang pertama, zat aktif. Zat aktif merupakan bahan yang diharapkan memberikan efek terapeutik atau efek lain yang diharapkan. Sebagian besar zat ini yang digunakan untuk sediaan injeksi bersifat larut air atau dipilih bentuk garamnya yang larut air. Yang kedua, zat tambahan. Yang ketiga, zat terlarut. Zat ini harus bebas dari kontaminasi mikroba dan pirogen. Yang keempat, wadah. Bahan utama dari berbagai bahan plastik yang digunakan untuk wadah adalah polimer termoplastik. Proses pembuatan. Yang pertama, pencampuran. Pencampuran pada skala kecil dilakukan di bawah LAF dan massa yang telah halus dimasukkan ke dalam kontainer stainless steel. Kemudian diaduk dengan mixer selama 1 jam dan suhu massa berkisar 40-50 derajat Celcius. Pada tahap ini dilakukan EPC berupa pemberian homogenitas, kadar zat aktif, dan viskositas serta diberi label. Yang kedua, filtering. Penyaringan ini dimaksudkan agar sediaan akhir yang didapat benar-benar bebas dari partikel-partikel kasar. Yang ketiga, pengisian dan pengemasan. Wadah dikalibrasi dan volume dilebihkan sesuai ketentuan farmakope 2 dan 3. Pengisian ke ampul menggunakan spuit atau burette. Setelah ampul diisi, dispool dengan uap air, kemudian ditutup dengan cara melebur. Vial dan botol dapat diisi langsung dan ditutup dengan karet dan aluminium. Sterilisasi sediaan dilakukan setelah masuk wadah akhir dengan pemanasan atau penyinaran. Yang kelima, pemberian etiket. Berisi nama paten, steril, jumlah obat, komposisi, nomor batch, nomor registrasi, dan tanggal kadaluarsa. Bangunan dan fasilitas. Bangunan pada produksi sediaan steril harus dibangun sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh CPOB, agar dalam produksi sediaan steril yang dihasilkan mendapat hasil yang baik dan sesuai dengan persyaratan. Jika ditinjau dari segi ruangan produksi, antara lain lantai, dinding, dan langit-langit. Jika ditinjau dari segi ruang sterilisasi meliputi gray area, white area, dan black area. Personalia. Salah satu faktor terpenting adalah faktor manusia. Pada industri farmasi bertanggung jawab menyediakan personal yang terkualifikasi dalam jumlah yang memadai untuk melaksanakan semua tugas. Personal harus mempunyai kualitas yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan pengalamannya. Seluruh personal hendaknya memahami prinsip pembuatan obat yang benar dan memperoleh pelatihan awal yang berkesinambungan, termasuk instruksi berhubungan dengan higien yang menyangkut pekerjaan. Sanitasi. Sanitasi area bersih sangatlah penting. Area tersebut hendaklah dibersihkan secara menyeluruh sesuai program tertulis. Bila menggunakan disinfektan, hendaklah memakai lebih dari satu jenis. Pemantauan hendaklah dilakukan secara berkala untuk mendeteksi perkembangan jalur mikroba yang resisten. Dengan mempertimbangkan efektivitasnya yang terbatas, lampu ultraviolet hendaklah tidak digunakan untuk menggantikan disinfektan kimiawi.
pengawasan mutu merupakan bagian yang esensial dari cara pembuatan obat yang baik untuk memberikan kepastian bahwa produk secara konsisten mempunyai mutu yang sesuai dengan tujuan pemakaiannya. Persyaratan dasarnya adalah sarana dan prasarana yang memadai, personil yang terlatih, dan prosedur yang disetujui tersedia untuk pengambilan sampel, pemeriksaan, dan pengujian bahan awal, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi, bila perlu untuk pemantauan lingkungan sesuai dengan tujuan CPOB. Pengambilan sampel bahan awal, bahan pengemas, produk antara, dan produk ruahan dan produk jadi dilakukan oleh personil dengan metode yang disetujui oleh pengawasan mutu. Metode pengujian disiapkan dan divalidasi. Produk jadi berisi zat aktif dan komposisi secara kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan yang disetujui pada saat pendaftaran. Dibuat catatan hasil pemeriksaan dan analisis bahan awal, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi secara formal. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan tutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.